Iya, iya. Di sini ada Mas Dani juga. Lagi pas. Pak Dani muda kalau fotonya cerah Beliau memang masih muda, buktinya masih Assalamualaikum dinas. Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu guruna fotonya apa kameranya gelap, aku jadi udah tua banget ternyata ya, aku kira gitu. Lebih muda, Bayar juga masih muda. Kayak saya. Gurunda kerasa Pak Dani suaranya nggak kedengeran. Suara saya yang kresek ya? Ya. Iya. Hujan deras di sini soalnya. Oh. Wow. Iya. Nah ini Pak Agung udah dari WC nih. Jadi gimana Pak Agung mengenai dosa waris itu sungguh ada, beneran ada? Oh, dosa waris. Iya. Menurut saya ya, dosa waris itu sebenarnya sih dari lahir sih nggak ada ya. Tapi di dalam Alkitab itu dituliskan ada. Jadi gimana itu? Saya juga apa namanya, dosa waris sebenarnya sih dari Adam ya, Adam dan Hawa. Sebenarnya itu dalam Alkitab seperti itu, dari Adam dan Hawa dosa waris itu. Jadi dosa waris itu nggak ada kan? Kalau secara manusia sih nggak ada. Tapi kalau secara nenek moyang ya Mas Juma ya, itu mungkin ada, mungkin sampai ke Adam Hawa pun juga ada. Makanya di dalam Alkitab juga dirujukkan ada penyalipan, ya kan, penyalipan tentang Kristus, ya kan. Makanya itu situlah dosa-dosa manusia ditebus oleh Kristus, dan dosa di dalam Alkitab juga mencatatkan dosa itu penebusan itu sekali seumur hidup. Jadi kalau diulang-ulang ya sama aja bodong. Begitu. Iya, jadi dosa waris itu sebenarnya ajarannya benar nggak sih atau gimana menurut Saudara Agung ini? Kok saya melihatnya ada keambiguan? Kalau menurut saudara saya sendiri, dosa waris itu betul ada nggak? Ada sih sebenarnya. Berarti dalam hal ini tidak ini dong, tidak bohong dong berarti ya. Kita pandai menceritakan tentang dosa waris. Iya, karena dosa waris itu ya, Alkitab mencatat dosa waris itu yang pertama kalinya itu Adam dan Hawa. Setelah itu Kristus turun ke dunia ini, dosa itu hilang karena telah ditebus olehnya. Gitu. Gitu. Memang Adam waktu itu nggak diampuni dosanya gitu? Ya, di dalam Alkitab sih nggak dituliskan ya, tapi disitulah Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, ya kan. Situ kan sudah jelas-jelas buah yang dilarang itu nggak boleh dimakan. Jadi sama Hawa itu dimakan dan sama Adam itu dimakan, sehingga Tuhan itu memberikan suatu amarahnya kepada Adam dan Hawa. Ketika itu itulah
Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu Diusir atau apa yang terjadi kemudian itu memang ini penciptaan Adam memang dikhususkan untuk tinggal di bumi atau memang harus menetap di Gan Eden? kalau menurut saya saya itu sebenarnya Adam dan Hawa itu kalau tidak melanggar pastinya ditetapkan di surga. Tapi ketika itu Adam dan Hawa melanggar, jadi dia diturunkan ke bumi sama halnya seperti malaikat apa namanya, Lucifer. ya. Dulunya malaikat Lucifer itu penjaga Serafim, ya kan? Dalam Alkitab catat seperti itu. Tapi berhubung Lucifer itu serakah, ya kan? Dia mau menyamai dengan Tuhan, sehingga Lucifer ini diusir dari surga, jadi jatuh dalam neraka dan jatuh di dalam bumi juga, diusir juga seperti itu. Iya, tapi kontradiksi dong dengan apa yang tertuang di dalam kitab Saudara Agung nih. Karena kalau di dalam kitab saudara itu manusia dicipta, sebelum diciptakan Tuhan merancang untuk mengisi bumi memang. Iya, di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab dijelaskan, dalam Kejadian dijelaskan Tuhan menciptakan bumi ini selama 7 hari dan beserta isinya. Berarti Adam dan Hawa itu harus memenuhi bumi. Iya, berarti nubuatannya memang bukan untuk menetap di surga, tapi memang dicipta untuk mengisi bumi gitu. Di dalam Kejadian 1 nomor 26 itu diterangkan kayak begitu. Baiklah kita menciptakan manusia untuk mengisi bumi gitu, untuk menjadi pemimpin, menguasai semua yang ada di bumi ini. Iya. Jadi tidak ada dicipta Adam itu untuk menetap di surga. Di surga, iya. Tidak selamanya manusia itu di surga, bisa diusir, diusir di dalam Taman Eden. Contohnya itu tadi Adam dan Hawa, supaya mengusahakan apa yang ada di bumi yang Tuhan berikan. Iya, jadi kalaupun misalnya Adam itu tidak makan buah ilmu pengetahuan, tetap saja dia akan diungsikan ke bumi karena memang dia dicipta peruntukan di bumi. Jadi hal yang terjadi kemudian tentang beliau Adam ini makan buah ilmu pengetahuan itu membuktikan justru kesempurnaan ciptaan Tuhan berupa Adam. Artinya gini, ketika Tuhan memberikan instruksi kepada manusia Adam, jangan engkau mendekati apalagi memakan buah ilmu pengetahuan. Ternyata ada hal pelajaran yang kemudian yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, di mana keenggangan daripada iblis untuk sujud kepada Adam itu terkait dengan pada diri Adam ada potensi untuk menjadi jahat, ada potensi untuk menjadi baik. Karena itulah kemudian Allah memberikan kehendak bebas, free will terhadap Adam dan juga keturunannya. Nah, ketika Adam memakan buah ilmu pengetahuan, disitulah bentuk kesempurnaan dan kesuksesan ciptaan Tuhan. Kesuksesan Tuhan di dalam mencipta manusia maksud saya. Karena pada diri manusia ada tersimpan satu alat di mana alat itu bisa menjadi jahat dan bisa menjadi baik. Nah, ternyata itu berhasil sehingga ciptaan Allah berupa manusia yang akan menjadi pemimpin di atas muka bumi itu benar-benar sempurna. Nah, karena itulah kemudian setelahnya Tuhan tidak diam. Begitu mengutus Adam ke bumi, Tuhan tidak diam. Tuhan kemudian mengutus malaikat, mengutus wahyu, mengutus para nabi untuk menuntun manusia apakah mereka mau mengikuti kebenaran atau mengingkari kebenaran. Iya, jadi kalau menurut saya, Saudara Agung, dosa waris itu tidak ada kalau menurut saya. Sementara
ini. Silakan. Iya. Sudah sarapan? Sudah sarapan? Ya seperti itulah yang Bang Zuma katakan ya. Memang tidak ada ya dosa waris itu, tapi dalam Alkitab lah mencatat seperti itu. Makanya ada penebusan, ada penyalipan. Ya, jadi sementara ini kita sepakat bahwa dosa waris itu nggak ada ya. Hidup yang kekal kalau percaya kepada Kristus seperti itu. Ya, jadi sementara ini kita sepakat bahwa dosa waris itu tidak ada. Kenapa? Jadi kita sepakat bahwa dosa waris itu sebenarnya tidak ada. Ya. Iya. Dosa waris itu tidak ada memang. Tapi kemudian pengarang kitab atau penulis kitab itu menuliskan ada satu kronologi di mana dibuatlah sebuah konsep ada dosa waris supaya ada yang menebuskan. Benar. Nah, artinya bahwa hal yang menjadi pijakan kemudian mengatakan ada dosa waris itu karena ingin menjajakan satu oknum bernama Yesus yang kelak menjadi penebus. Ya, betul. Di dalam Wahyu 20 nomor 12 diterangkan begini. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Artinya bahwa kalau penebusan dosa itu ada, ya, diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus, maka buku atau kitab atau catatan-catatan amal baik dan amal buruk itu tidak perlu ada. Sementara Wahyu 20 nomor 12 itu diterangkan bahwa ketika hari kebangkitan, di situ dinyatakan melalui penglihatan seorang penulis di Pulau Patmos, dia katakan gini, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Lalu dibuka semua kitab. Artinya catatan-catatan tentang kehidupan manusia ketika di dunia itu dibuka. Lalu kitab itu disebut kitab kehidupan. Artinya kitab yang menceritakan orang per orang tentang kehidupannya di atas muka bumi. Dan orang-orang mati dihakimi kemudian, kita ketika bangkit itu dihakimi kemudian menurut perbuatan kita berdasarkan catatan-catatan di dalam kitab kehidupan yang tertera, yang dituliskan. Misalnya hari ini saya sama saudara saya Agung memberikan sebuah edukasi tentang kebenaran. Maka itu dicatat. Agung mendapatkan kebenaran, Bang Suma juga mendapatkan kebenaran. Sama-sama mengajarkan kebenaran. Nah itu kemudian nanti setelah kebangkitan, catatan-catatan itu dibuka dan kita dihakimi berdasarkan apa yang tertuang di dalam catatan itu. Artinya memang tidak dibutuhkan penebusan. Karena ternyata orang dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Catatan, perbuatan. Iya. Bukan begitu, Bang? Iya, sebetulnya penebusan itu harusnya Nggak ada. Bagus. Tapi di dalam Alkitab mencatat seperti itu. Diadakan sehingga di akhir zaman nanti ada penghakiman yang mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Iya, jadi tidak perlu ada penebusan karena manusia akan diupah sesuai dengan catatan yang tertulis di dalam amal baik dan amal buruk itu. Iya, dicatat dalam buku kitab kehidupan. Iya, Masya Allah. Saudara Agung ini semakin hari semakin menggunakan akal sehat di dalam beragama. Ini yang saya suka dari adik saya ini. Ketika berdialog tentang agama, selalu mengedepankan akal. Oke, mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat kita yang lain, silakan.
Ya, Saya boleh Assalamualaikum. bertanya nggak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bang Suma. Suma, saya pamit dulu ya. Ada kerjaan. Bertanya. Mas Agung, Oh, jangan, iya. jangan dulu pulang. Saya mau bertanya sedikit Oh, sama iya, Pak Ustaz boleh. dengan Mas Agung. Boleh. Apakah sifat pengampun Allah itu, sifat maha pengampun Allah itu, sebelum Yesus disalib tidak ada? Allah itu kan maha pengampun. Apakah sifat itu, kalau memang untuk teman-teman yang percaya bahwa ada dosa waris, apakah sifat maha pengampun Allah hilang, tidak ada pada sebelum Isa disalib? Nah, seperti itu. Yang memahami adanya dosa waris. Mohon pandangan. Makasih dari Pak Dokter. Ya begini, sebenarnya Tuhan itu hukumnya satu, kasihilah sesama. Berarti Tuhan itu mengasihi kita semuanya, termasuk Mengampuni. mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita sudah mendesakan kepada Dia. Ya. Ketika dosa kita mengakui di hadapannya sehingga Dia mengampuninya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau kita mengulangi lagi itu sama aja kita tidak menghargai Dia gitu. Dalam Islam itu, Mas Agung, dosa kita itu diampuni Allah dengan menggantinya dengan perbuatan baik, bukan hanya menyesali, tetapi kita ganti perbuatan kita dia tadi yang melakukan suatu kebaikan. Sehingga Allah betul-betul tahu, sama dengan mungkin murid kita seorang guru melihat siswa kita yang bandel, dikasih peringatan, ternyata betul-betul berubah. Dan perubahannya bukan hanya standar, tetapi dia merubah kelakuannya dari bejat menjadi orang baik. Maka secara otomatis seorang guru itu akan mengampuni, silakan. Mungkin di sanksinya akan dicabut. Seperti itu, artinya sebagai manusia saja yang notabene bukan maha pengampun, mampu untuk mencabut dia punya hukuman kepada seorang manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang maha seperti itu, Mas Agung. Iya, betul. Kita sepakat barangkali pada kondisi seperti itu. Iya. Jadi kita sepakat. Mumpung ada ya. Boleh aku satu, Bang? Mumpung ada Pak Dokter mau tanya ya. Itu kalau obat gatal tenggorokan apa ya? Obat tenggorokan gatal. Kalau yang banyak di pasaran pakai Destamin saja. Destamin, oke. Destamin gabung dengan Ambroxol. Ambroxol. Iya. Ya, kan Ambroxol itu kan biasanya kan gatal tenggorokan bisa karena dahak yang melengket di tenggorokan itu, bisa juga karena alergi. Nah, makanya digabung Dextamin anti alergi, Ambroxol untuk dahak. Digabung dua macam ini. Tidak ada demam ya, tidak ada demam. Diminum dua-duanya sekaligus. Ya, sekaligus. Ya, demam sih enggak. Cuman gatal aja ini. Gatal aja. Ya, gini, kalau misalkan gatal, jangan terlalu paksa untuk dibawa batuk gitu. Karena kalau semakin paksa batuk, kita semakin parah itu. Kalau bisa ditahan gitu. Batuknya itu pelan-pelan gitu. Enggak, batuknya pelan gitu. Ya, jangan paksa batuk. Kalau mau obat, itu tadi anti alergi dengan anti dahak, digabung sekalian. Itu sebelum makan apa sesudah? Bagusnya kalau sesudah makan. Kira-kira 15 sampai setengah jam sesudah makan. Oke Pak Dokter, terima kasih. Kasih kembali. Tapi ini Bang Agung ya, kalau boleh nanya satu ya. Anda tadi kan nggak percaya ya penebusan dosa gitu ya Bang.
Kenapa? Mungkin ada nggak percaya tuh doktrin penebusan dosa itu ya? Ya, sebagian orang sih ya ada yang percaya, Kalau- ada yang tidak sebenarnya. Kalau Anda pribadi itu termasuk yang mana itu? Percaya penebusan dosa apa yang enggak tuh? Kalau saya pribadi ya tidak. Sebenarnya penebusan itu tidak ada. Jadi menurut Anda Yesus disalib itu dalam rangka apa itu ya kira-kira? Kalau misalkan dia memang nggak menembus dosa tujuannya. Tujuannya sih kalau saya baca ya, tujuannya cuma satu, membawa umat manusia itu ke jalan yang benar. Itu poinnya. Oh, jadi kalau Yesus disalib nanti jalan orang menjadi benar gitu ya? Iya. Gitu ya. Jadi nggak ada. Dan di mana